Aku yakin kita semua pernah dengar kalimat, cewek itu susah dimengerti. Tapi, yuk, coba berhenti percaya sama mitos itu. Karena sebenarnya mereka nggak serumit itu. Iya, cewek itu emosional, penuh warna, kadang rumit, tapi bukan berarti nggak bisa dipahami. Percaya deh, kalau kamu tahu kemana harus melihat, kamu bakal ngerti apa yang bikin mereka luluh, apa yang bikin mereka penasaran, bahkan apa yang bikin mereka nggak bisa tidur cuma karena mikirin kamu. Dan ini bukan soal trik murahan atau manipulasi. Ini soal peka. Soal hal-hal kecil yang sering banget dilewatin sama kebanyakan cowok. Sementara banyak pria sibuk berusaha keras buat terlihat keren, yang benar-benar paham justru tahu titik mana yang harus disentuh, yang nggak kelihatan, tapi efeknya dalam banget. Nah, di video ini, aku mau ajak kamu buat bahas 9 kelemahan cewek yang perlu banget kamu tahu. Ada yang bakal bikin kamu kaget, ada yang mungkin bikin senyum-senyum sendiri, dan ada juga yang bakal bikin kamu mikir, andai aku tahu ini dari dulu. Siap? Yuk kita mulai. Nggak pakai basa-basi, nggak dibungkus-bungkus, langsung ke intinya. 1. Percaya diri yang nggak butuh persetujuan. Jujur aja, cewek itu suka banget sama cowok yang percaya diri. Tapi bukan yang ribut, sok keren, atau haus perhatian. Bukan yang kayak, lihat gue dong. Yang mereka suka itu percaya diri yang kalem tapi kuat. Yang masuk ruangan tanpa perlu disorot. Yang nggak mikir, aku cukup oke nggak ya? Karena dia udah tahu jawabannya. Dan tahu nggak? Itu kelemahan mereka. Kebanyakan cowok sibuk cari validasi. Ngasih pujian lewat teks, sok unik, berusaha keras biar kelihatan beda. Tapi cewek bisa ngerasain mana yang tulus, mana yang cuma caper. Sensitivitas mereka tuh tajam. Kayak hiu nyium darah. Kepercayaan diri yang nggak ngejar, yang nggak perlu jelasin dirinya. Itu langka. Dan justru di situ letak daya tariknya. Itu cowok yang tetap tenang waktu si cewek main tarik ulur. Yang gak panik pas suasana jadi hening. Yang cuma ngomong kalau emang udah siap bukan karena gugup. Dia mungkin kelihatan galak, mungkin juga sok ngatur. Tapi waktu kamu bisa tetap berdiri teguh, tanpa drama, tanpa maksain, pikiran dia bisa ngeblank. Karena secara alami, sisi feminin dalam dirinya pengen tunduk. Bukan ke kekuatan fisik, tapi ke keteguhan emosional. Cowok yang bisa berdiri sendiri, jadi pemimpin dan bikin dia merasa aman, padahal nggak ngapa-ngapain yang berlebihan, itu cowok yang bakal terus ada di kepalanya. Jadi kamu nggak harus berusaha lebih keras. Cukup berdiri lebih tegak, jalan lebih tenang, dan ngomong seperlunya, biarkan energimu yang bicara. Itu kelemahan favoritnya. Dan yang keren, kamu nggak perlu ngeluarin tenaga ekstra buat itu. 2. Dipahami tanpa harus menjelaskan semuanya. Aku mau jujur nih, banyak cewek capek banget harus terus-menerus ngejelasin diri mereka. Mereka lelah bilang, aku baik-baik aja, tapi nggak dipercaya. Capek juga pas emosinya naik sedikit, langsung dicap berlebihan. Dan yang paling bikin lelah, ngerasa kayak nggak dilihat, nggak benar-benar dianggap ada. Salah satu kelemahan terbesarnya, cewek bakal luluh sama cowok yang bisa ngerti dia, tanpa dia harus repot-repot ngomongin semua hal dari A sampai Z. Tenang, kamu nggak perlu jadi cenayang. Kamu cuma perlu hadir, peka, paham saat dia tiba-tiba diam, ngeh waktu nada bicaranya berubah, bisa baca suasana saat energinya berubah. Kebanyakan cowok gagal di sini. Mereka sibuk mikirin harus jawab apa selanjutnya, bukannya nyoba ngerasain apa yang sebenarnya dia alami di momen itu. Tapi coba deh, lain kali kamu tatap dia, tarik napas sebentar terus bilang, aku ngerasa ada yang beda. Kalau kamu siap, ayo cerita. Itu rasanya beda banget, dalam banget. Dia bakal ngerasa, akhirnya ada yang lihat aku. Di depan dia, aku bisa jadi diri sendiri. Aku bisa lembut di sini. Dan bro, di titik itu, tembok yang dia bangun mulai runtuh. Soalnya cewek gak jatuh cinta cuma karena kamu keren atau pinter ngomong. Mereka jatuh cinta sama cowok yang bikin mereka ngerasa dimengerti. Jadi, kamu gak harus kasih nasihat. Gak harus langsung nyari solusi. Rasain aja dia. Nyambung kayak gitu tuh langka. Dan itu salah satu titik paling dalam dari sisi emosional cewek. 3. Keheningan maskulin di saat yang pas. Ini rahasia kecil yang jarang banget dipelajari cowok. Diam itu kekuatan. Tapi bukan diam yang dingin atau cuek, bukan juga ngasih silent treatment. Yang aku maksud itu keheningan yang tenang dan penuh kendali. Kayak bilang, aku nggak reaktif, aku lagi ngamatin. Di dunia yang penuh kebisingan, cowok yang tahu kapan harus diam itu berbahaya. Dalam arti yang menarik. Dia nggak ngejar, nggak banyak alasan, nggak ngotot pengen menang argumen. Dia cuma diam sebentar, ngelihat situasi dan nunggu. Dan itu magnetis, karena nunjukin kekuatan yang sesungguhnya.
Dia udah biasa lihat cowok meledak waktu diuji, biasa lihat yang panik, ngerengek, atau sibuk menangin perdebatan. Tapi waktu dia bawa kekacauan emosional ke kamu dan kamu balas dengan ketenangan, boom, dia langsung kepincut. Bahkan dia sendiri nggak ngerti kenapa. Diamu bikin dia mikir ulang tentang permainannya, bikin dia merenung, bikin dia balik ke sisi feminin yang butuh rasa aman sementara kamu tetap tenang di posisi maskulinmu. Dan disinilah semuanya berubah. Karena kamu bukan cowok yang cuma pengen tampil keren. Kamu cowok yang bisa ngadepin apapun tanpa kehilangan kendali. Dan percaya deh, itu salah satu hal yang diam-diam dia dambakan. Bisa bersandar ke ketenangan kamu pas dia lagi kebingungan sendiri. Biarkan diamu berbicara karena seringkali itu lebih keras daripada 1000 kata. 4. Tatapan mata dalam yang gak gampang goyah. Kontak mata itu bukan cuma soal percaya diri. Lebih dari itu, ada unsur dominasi, rasa ingin tahu, dan semacam getaran yang cewek gak bisa jelaskan. Tapi bisa banget mereka rasain dari dalam. Coba perhatiin deh. Kebanyakan cowok itu antara cepat-cepat buang pandangan, atau malah menatap terlalu lama kayak orang aneh yang lagi nyoba buktiin sesuatu. Tapi cowok yang bisa menatap mata cewek dengan tenang, nggak tergesa, lalu kasih senyum kecil, game over bro. Karena dari situ dia bisa tahu banyak hal. Siapa yang percaya diri, siapa yang gugup, siapa yang memimpin, siapa yang cuma ikut-ikutan, siapa yang nyaman jadi diri sendiri, dan siapa yang cuma pura-pura. Waktu kamu bisa tatap matanya dalam keadaan santai, nggak ada tekanan, nggak ada gerak berlebihan, itu langsung bangun ketegangan yang, ya, kamu tahulah, seksual tapi elegan. Kamu nggak perlu rayuan, nggak perlu main jurus gombal, cukup tatap, tahan, dan senyum seolah kamu tahu dia lagi mikirin kamu. Dan begitu dia ngerasain energi itu, wajah kamu bakal terus teringat di kepalanya, bahkan setelah obrolan kalian selesai. 5. Rasa penasaran akan kedalaman yang penuh misteri. Oke, aku lurusin dulu ya. Cewek itu makhluk yang penasaran, tapi bukan dalam arti suka ngintip atau kepo. Rasa ingin tahu mereka itu datang dari hati yang dalam. Mereka nggak cuma pengen tahu apa yang kamu lakukan, tapi juga siapa kamu sebenarnya. Mereka suka sama kedalaman. Tapi bukan yang kamu obral kayak lagi curhat di sesi terapi. Mereka suka kedalaman yang terasa tersembunyi. Kayak buku bagus yang beberapa halamannya hilang. Nah, disitulah letak kelemahan mereka. Misteri. Cewek itu gampang terpikat sama pria yang punya cerita, tapi belum semuanya diungkap. Mereka suka diam yang punya makna, suka kata-kata yang setengah jadi. Mereka akan penasaran dan rasa penasaran itu bisa bikin mereka bertahan. Tapi bukan berarti kamu harus jadi cowok aneh yang penuh teka-teki. Maksudku, jangan kasih semua isi hidupmu di awal. Banyak cowok terlalu cepat buka diri, ngira kalau curhat banyak itu bikin makin dekat. Padahal buat dia itu bisa terasa berisik. Yang tepat itu, kamu terbuka tapi punya lapisan. Biar dia bisa mendapatkan kamu sedikit demi sedikit kayak nyusun puzzle. Ceritain sebuah kisah, terus berhenti di tengah. Bikin dia penasaran. Tatap dia seolah kamu pernah ngalamin hal-hal yang dia mungkin gak akan sepenuhnya ngerti, tapi suatu hari bisa aja dia rasakan. Cewek suka mengeksplorasi pria kayak menjelajahi taman rahasia. Kalau kamu terlalu gamblang, dia bakal cepat bosan. Tapi kalau ada badai di masa lalumu, bayangan kecil di balik senyum kamu atau luka yang kamu ubah jadi keindahan, dia akan tinggal. Dia akan nyari tahu. Dia akan merasakan lebih dari yang kamu ucapkan. Misteri bikin kamu susah dilupakan. Jadi jangan jadi kotak terkunci, tapi juga jangan jadi buku yang isinya langsung kelihatan semua. Jadilah labirin yang bikin dia ingin terus menjelajah. Itulah kelemahannya, keinginan untuk tahu kamu lebih dalam, biarin rasa itu tumbuh. Tapi pelan-pelan aja, jangan buru-buru. 6. Titik lemahnya pada pria yang punya tujuan, bukan cuma hasrat. Pernah gak sih kamu lihat ada cowok masuk ke ruangan, tapi rasanya suasana langsung berubah? Kayak semuanya jadi melambat, suara jadi pelan, dan obrolan kosong langsung gak penting lagi. Yang terasa cuma satu, kehadirannya. Kamu pasti sering dengar katanya cewek suka cowok ambisius. Tapi sebenarnya bukan cuma soal ambisi. Soalnya ambisi itu kayak kopi, bikin semangat tapi cepat habis. Yang sebenarnya dia cari itu tujuan. Api yang gak menyala besar tapi konsisten. Yang meskipun ditiup angin tetap hidup. Gini, kalau hasrat itu soal perasaan, tujuan itu soal arah. Hasrat bilang aku suka ini. Tapi tujuan berbisik ini alasan aku ada di sini. Dan itulah salah satu kelemahan cewek. Mereka tertarik banget sama cowok yang punya arah jelas, yang tahu kemana dia mau pergi. Bukan cuma semangat sesaat, tapi sesuatu yang lebih dalam.
Cewek pengen jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi kamu nggak bisa jadi pusat gravitasinya kalau hidupmu cuma muter di Netflix, selfie di gym, dan scroll TikTok. Pernah ketemu cowok yang nggak sibuk ngejar cewek karena dia lagi ngejar panggilan jiwanya? Cowok kayak gitu tuh kayak lubang hitam, cewek-cewek ketarik masuk. Kenapa? Karena dia nggak cuma bikin penasaran. Dia punya gerakan. Dan dari gerakan itu, cewek ngerasa aman. Ada arah, ada makna. Yang sering dilewatkan cowok-cowok adalah ini. Cewek nggak butuh kamu sukses sekarang juga. Tapi mereka bisa ngerasain kalau kamu punya visi, mimpi yang kamu bela mati-matian. Tujuan yang bikin kamu semangat bangun pagi. Bahkan kalau kamu lagi nggak punya uang, tapi jiwamu kebakar sama sesuatu yang kamu percaya, dia akan lihat itu. Dan dia bakal pengen duduk di samping api itu. Dia pengen ikut menjaga apinya tetap menyala. Bukan karena dia butuh diselamatkan, tapi karena dia pengen jadi bagian dari sesuatu yang berarti. Tujuan itu lebih seksi dari otot perut. Tujuan itu bikin kamu kelihatan bisa diandalkan. Tujuan itu bikin diamu terasa lebih kuat dari omongan orang lain. Jadi, kalau kamu masih tanya gimana caranya bisa benar-benar menyentuh hati seorang cewek, jawabannya jangan kejar dia. Kejar tujuanmu. Karena kalau apimu cukup menyala, dia bakal datang sendiri. Seperti ngengat yang datang ke cahaya di malam hari. 7. Keinginannya untuk dipimpin tanpa merasa dikendalikan. Yang satu ini agak sensitif. Kalau kamu salah nangkep, kamu bisa kelihatan kayak cowok toksik yang suka ngatur-ngatur. Tapi kalau kamu paham dengan benar, kamu bakal lihat salah satu sisi terdalam dari diri seorang cewek. Setiap cewek, bahkan yang paling mandiri sekalipun, diam-diam punya hasrat buat berserah. Tapi bukan ke sembarang pria, hanya ke pria yang cukup kuat, cukup tenang, dan cukup bijak untuk layak dipercayai. Bukan soal dominasi, tapi soal kepemimpinan. Bukan ngatur, tapi ngarahin. Ini sesuatu yang udah ada dari dulu. Naluriah, alamiah. Secara emosional dan psikologis, cewek itu lebih sensitif terhadap hal-hal yang gak pasti. Jadi, saat ada pria datang dengan ketegasan, arah yang jelas, dan bisa ambil keputusan dengan tenang, gak arogan, tapi punya wibawa, dia ngerasa aman. Bahkan lebih aman daripada saat dia sendirian. Dan ya, itu titik lemahnya. Dia pengen bisa lepas sedikit, tapi cuma kalau dia yakin kamu tahu kemana kamu mau pergi. Coba aku jelaskan gini deh. Dia nggak butuh diktator, dia butuh kapten. Dia akan jadi co-pilot yang aktif, dia bakal kasih masukan, nanya, bahkan debat. Tapi waktu badai datang, dia pengen yakin bahwa kamu yang masih pegang kemudi. Contoh gampang. Waktu dia bilang, terserah deh, kamu pilih aja mau makan di mana. Itu bukan berarti dia nyerah atau pasrah, tapi itu caranya bilang, ayo pimpin aku dengan percaya diri. Kalau kamu malah ragu atau bingung, yang dia rasain bukan kebebasan, tapi justru kayak ditinggalin. Tapi kalau kamu jawab dengan yakin, kita kesini aja, kamu bakal suka kok. Lihat deh, bahasanya berubah. Badannya jadi lebih rileks, suaranya lebih lembut. Karena ternyata yang dia cari bukan kontrol, tapi arah dan rasa aman. 8. Kerentanannya pada kata-kata yang bisa melukis dunia baru. Kalau kita ngomongin soal kekuatan super, lupakan deh telepati atau penglihatan tembus pandang. Kekuatan yang paling nyata, yang dari dulu bisa bikin hati hancur sekaligus membangun impian besar, itu adalah bahasa. Dan ini fakta yang sering dilupakan. Cewek itu terhubung dengan cara yang beda. Buat mereka, kata-kata bukan cuma obrolan, tapi semacam kendaraan buat merasa lebih dalam. Waktu kamu ngomong dengan niat, bukan sekadar gombal, tapi benar-benar dari dalam, kamu bisa bawa dia keluar dari realitas dan masuk ke dunia yang lebih luas. Dan disitulah kelemahannya muncul. Karena pikirannya merespons kata-kata seperti api menyambut oksigen. Kamu nggak perlu jadi penyair kok. Kamu cuma perlu bicara sebagai pria yang benar-benar merasakan apa yang dia ucapkan. Contohnya saat kamu bilang, aku suka cara kamu mikir. Jangan ucapkan itu kayak pujian basa-basi. Katakan itu seolah jiwamu lagi nyentuh jiwanya untuk pertama kali. Atau waktu kamu bilang, kamu bikin aku terpikat, ucapkan kayak kamu baru nemuin sesuatu yang berharga di balik tatapannya. Cewek nggak jatuh cinta sama kata-kata yang kedengeran kayak kutipan TikTok. Tapi sama kata-kata yang terasa tulus, lahir dari dirimu sendiri. Kenapa bisa sekuat itu? Karena kata-kata yang tepat bukan cuma soal rayuan, tapi soal membangun ruang buat dia bermimpi, membayangkan. Dan ini penting, begitu dia mulai membayangkan hidup bareng kamu, begitu suara kamu mulai hidup di kepalanya, dia udah setengah jatuh cinta. Jadi jangan remehkan cara kamu bicara. Belajar melukis dengan kata. Gak perlu palsu, gak perlu dibuat-buat, cukup jujur, dan ucapkan dengan hati. Karena kalau kamu ngomong dari hati, dia akan dengar pakai hati juga.
Dan itu titik lemahnya. Karena jiwanya rindu bahasa yang bisa bernapas. 9. Kebutuhan diam-diam akan pria yang bisa pergi. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir, kelemahan yang jarang banget dibahas karena jujur aja topik ini bikin gak nyaman. Ini soal kekuatan untuk melepaskan. Kedengarannya kontradiktif ya. Tapi begini, saat seorang cewek merasa kamu butuh dia lebih dari memilih dia, biasanya dia mulai mundur. Bukan karena dia jahat, tapi karena secara alami, manusia nggak nyaman sama rasa putus asa. Tapi anehnya saat dia sadar kamu bisa aja pergi, bukan karena marah, tapi karena kamu cukup menghargai dirimu sendiri, dia justru mulai mendekat. Dan ya, itulah kelemahan kesembilannya. Cewek bisa jatuh hati sama pria yang nggak takut kehilangan dirinya. Bukan karena arogan, tapi karena dia punya ketenangan. Pria yang tetap utuh walau sendiri. Yang sayang, tapi nggak lemah. Yang bisa cinta sepenuh hati, tapi tetap punya batas dan arah. Pria kayak gitu susah dilupakan. Kenapa? Karena dia nggak nahan cewek dengan rasa butuh. Dia ajak cewek untuk hadir dalam kebebasan. Dan pria semacam itu langka, yang nggak ngemis. Yang tetap ada saat semuanya terasa benar. Dan tahu kapan harus pergi saat segalanya udah nggak sehat lagi. Dengan tenang, tanpa drama, dengan tatapan yang bilang, aku sayang kamu, tapi aku juga sayang diriku sendiri. Waktu seorang cewek ketemu pria seperti itu, dia nggak cuma menginginkanmu, dia menghargaimu. Dan kalau dia udah menghargai kamu, segalanya berubah. Jadi begini, aku mau bilang sesuatu yang banyak pria coba hindari. Kadang, diamu bisa berbicara lebih lantang daripada semua kata. Kadang, langkah terkuat yang bisa kamu ambil adalah pergi. Dan percayalah, dia bakal merasakannya. Dalam instinktif, seperti sesuatu yang udah tertanam dari dulu. Itulah kelemahan terakhirnya. Takut kehilangan pria yang gak takut kehilangan dia. Dan tugas kamu, jadilah pria itu.